Oke, terima kasih semuanya. Selamat datang, selamat siang, selamat sore ya, kalau untuk wilayah Australia, dan selamat siang untuk wilayah Indonesia, kalau ada yang di Indonesia. Ya, tadi sudah dimention oleh Kak Mary, kita akan coba membahas tentang your mental well-being on remote working area of working and learning era. Kalau kalau dari saya sendiri itu sebenarnya benar sekali, pasti sedikit atau tidaknya pasti ada efeknya untuk terhadap kesehatan mental kita ya, terutama untuk yang bekerja ataupun yang sedang belajar di luar negeri. Nah, untuk langsung saja ya untuk masuk ke pembicara pertama, yaitu oleh Mbak Ratih Arum Listiandini. Beliau adalah seorang psikolog klinis, dosen, dan peneliti. Ia lulus program sarjana dan master dari Universitas Indonesia dan kemudian mengabdi sebagai dosen di Universitas Yarsi Jakarta. Saat ini ia bersama keluarganya tinggal di Australia dalam rangka menyelesaikan studi doktor pada bidang psikologi klinis di School of Psychology UNSW Sydney. Ia juga aktif melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat di berbagai komunitas. Minat utamanya adalah pada studi mengenai daya lenting dan pengembangan kekuatan positif pada individu, khususnya pada populasi remaja dan dewasa, muda, serta kelompok rentan atau mereka dalam situasi hidup yang sulit atau mengalami krisis. Sudah tidak sabar, langsung saja kita sambut pembicara selanjutnya, yaitu Mbak Ratih. Waktu dipersilahkan, Mbak Ratih. Oke. Ya, terima kasih Mas Zeno sudah diperkenalkan. Halo, selamat sore buat teman-teman di Australia dan mungkin selamat siang ya buat teman-teman yang ada di Indonesia. Senang sekali pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa berbagi kepada teman-teman di UNSW ya terkait sama mental well-being. Karena memang topik ini sebetulnya salah satu hot issues ya yang mungkin memang akan terus ada, terutama adalah ketika kita sedang menghadapi masa-masa krisis dan perubahan karena pandemik yang sedang terjadi pada saat ini. Oke, saya sapa dulu ada Ketua PPIA ya Mas Edward, terima kasih untuk kesempatannya, lalu juga kepada teman-teman postgraduate officer. Saya akan share screen aja langsung ya terkait dengan materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Oke. Share screen, oke. Ya, saya akan slideshow. Udah kelihatan belum ya, Mas Zeno? Udah muncul? Sudah. Oke, sip. Di full screen aja ya, biar semua. Oke, sip. Aku slideshow ya. Loading. Oke, ya. Jadi hari ini saya akan berbagi terkait sama dealing with distress and burnout while working and learning in the new normal. Kenapa saya angkat topiknya adalah terkait dengan distress dan burnout? Karena sebetulnya satu sama lain ini related to each other ya, yang artinya burnout ini juga adalah bagian dari prolonged stress atau chronic distress. Nah, tapi apa itu sebetulnya distress dan apa hubungannya dengan apa yang sedang kita alami pada saat ini? Itu nanti akan saya jelaskan di dalam materi pada hari ini ya. Tadi saya sudah dijelaskan oleh Mas Zeno juga, saya sekarang sedang menyelesaikan studi doktoral saya di bidang psikologi di UNSW Sydney. Oke, saya akan memulai sebuah pertanyaan yang mungkin perlu direfleksikan ya oleh masing-masing terkait sama kondisi hari ini. Apa yang dirasakan kira-kira pada hari ini? Mungkin ada teman-teman yang merasakan ya fine-fine aja, merasa bahagia aja, merasa ceria gitu ya. Tapi mungkin ada juga di antara teman-teman yang mungkin merasakan, mungkin ada perasaan cemas juga, atau mungkin baru saja mendengar berita-berita duka terkait sama kehilangan karena fase pandemik ini, atau mungkin sedang merasa jenuh ya dengan situasi saat ini, karena dengan COVID restriction ada banyak pembatasan yang kita akhirnya nggak bisa lakukan. Misalnya kalau kita pengen pulang kampung ke Indonesia, itu sedang nggak bisa, karena kalau udah ke Indonesia belum tentu bisa
bisa balik ke Australia, misalnya begitu ya. Artinya adalah apa yang dirasakan oleh setiap orang di sini mungkin itu bisa sangat berbeda-beda ya. Tapi artinya yang perlu saya sampaikan adalah apapun perasaan yang sedang teman-teman rasakan saat ini itu adalah perasaan yang valid. Tidak ada namanya sebuah emosi yang itu dalam tanda kutip kita labeli sebagai emosi yang salah atau emosi yang tidak tepat gitu. Karena setiap orang itu berhak untuk mengalami apa yang mereka rasakan pada saat ini ya. Karena situasi setiap orang itu berbeda-beda. Nah, mengapa saya sampaikan tentang perasaan apa yang dirasakan pada hari ini? Karena biar bagaimanapun ya, kita itu sedang mengalami sebuah fase perubahan, ya perubahan yang dimana menuntut kita untuk beradaptasi. Ketika awal dulu COVID ini muncul, ya lalu dicanangkan sebagai pandemi global, mungkin reaksi kita bisa berbeda-beda. Ada yang mungkin mengalami shock, ya, atau misalnya awal-awal itu ada perasaan mungkin denial, penyangkalan, ya, atau misalnya ada perasaan frustration karena kok akhirnya segala sesuatu harus berjalan online, merasa nggak biasa untuk menghadapi hal itu, gitu ya. Ada yang mungkin bahkan sampai merasakan kondisi seperti misalnya depresif ya, terutama ketika misal teman-teman harus terus-menerus bekerja di dalam rumah, minim interaksi ya, lalu mungkin minim support juga, sangat mungkin itu akhirnya bisa terjadi juga. Dan bagaimanapun juga yang namanya sebuah perubahan itu mau tidak mau kita harus beradaptasi, ya kan? Nah, oleh karena itu biasanya setiap dari kita itu pasti punya caranya masing-masing untuk menghadapi perubahan-perubahan itu. Dari yang awalnya adalah tatap muka, full tatap muka, misalnya meeting sekarang semua meeting berubah menjadi online, lalu misalnya pembelajaran juga menjadi online, kerja juga dari rumah, itu pasti akan ada strategi yang sudah diterapkan oleh masing-masing ya. Nah, inilah fase yang disebut sebagai fase eksperimen, di mana kita mencoba-coba berbagai hal yang mungkin kita bisa lakukan yang membuat kita merasa nyaman dan sebagainya, sampai akhirnya perubahan yang baru itu menjadi sebuah kebiasaan baru buat hidup kita. Yang selama ini mungkin tidak jarang berinteraksi dengan teknologi secara langsung ya, sekarang menjadi lebih banyak mau tidak mau harus berhadapan dengan teknologi dan pertemuan-pertemuan online seperti ini. Ada mereka yang berhasil melalui fase ini dengan cukup smooth. Artinya tidak terlalu masalah gitu ya untuk menghadapi semua fase yang terjadi ketika menghadapi perubahan. Tapi ada juga orang-orang yang ketika menghadapi perubahan untuk menyesuaikan kebiasaan baru itu menjadi sebuah hal yang sulit gitu. Nah, termasuk adalah dalam konteks sekarang yang sedang dibahas adalah tentang online learning, remote working, yang itu mungkin nggak semua orang bisa nyaman untuk menjalani itu. Oke, apa yang akan kita bahas pada hari ini? Pertama saya akan bahas mengenai apa sih yang sebetulnya terjadi pada kita ketika menghadapi situasi yang berubah seperti ini, di mana sekarang segala sesuatu dituntut untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan sebagainya ya. Lalu apa yang sebenarnya bisa kita lakukan terkait sama hal ini? Nah, nanti saya akan jelaskan terkait sama stres, distress, dan juga burnout, dan bagaimana cara mengelolanya agar tidak mengganggu kesehatan mental kita juga. Oke, ya. Pada dasarnya ada banyak ya tantangan-tantangan yang dialami pada masa pandemik ini, dan online learning atau remote working itu hanya menjadi salah satunya. Mengapa? Karena pertama ada ketidakpastian situasi. Ini mau tidak mau pasti menuntut kita untuk awal-awal mungkin seringkali merasa cemas atau mungkin kepikiran ya, atau misalnya kalau kita punya orang tua di Indonesia yang kita belum tahu bagaimana kondisi kesehatan mereka, kita tidak bisa mengawasi mereka secara langsung, apakah mereka berinteraksi dengan banyak orang atau tidak, yang mungkin menjadi lebih rentan terinfeksi ya. Dan berapa lama pandemi ini akan berakhir, itu kita tidak pernah tahu. Walaupun sekarang para peneliti sudah mulai aktif tentunya ya meneliti terkait dengan apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi situasi pada saat ini, tapi semuanya masih dalam proses penelitian gitu. Sehingga pembatasan-pembatasan terkait COVID itu mungkin masih akan ada sampai mungkin beberapa bulan ke depan, atau jangan-jangan sampai 1 tahun ke depan. Kita tidak pernah tahu kapan ini akan berakhir. Dan yang kedua, jelas adalah persepsi akan ancaman. Ya, takut terinfeksi misalnya. Atau misalnya kalau bukan kita yang takut terinfeksi, mungkin kita takut orang tua kita terinfeksi, atau saudara kita terinfeksi ya. Dan beberapa waktu terakhir saya sejujurnya cukup ikut bersedih karena memang mendengar banyak berita duka ya dari beberapa lingkaran pertemanan saya, di mana orang tuanya mungkin terkena
COVID gitu ya, bahkan ada yang akhirnya sampai meninggal. Nah, itu kan menjadi sebuah ancaman buat kehidupan kita pada saat ini. Dan tentu salah satunya adalah ini, penyesuaian akan cara belajar dan bekerja. Tadi sempat disampaikan bahwa seringkali ketika kita belajar dari rumah, mungkin dalam hal waktu tempuh untuk misalnya kita nggak harus ke kampus, itu mungkin akan jadi lebih efisien gitu ya. Tapi kadang-kadang itu akhirnya malah membuat kita itu jadi terus-menerus harus belajar dan bekerja non-stop gitu, sampai nggak punya waktu untuk diri sendiri. Nah, ini yang akhirnya nanti bisa berdampak terkait sama munculnya distress dan juga burnout tadi. Terutama mungkin kalau buat teman-teman yang sedang masa-masa periode pengerjaan tugas misalnya, mungkin pekerjaannya jadi sangat banyak gitu, atau misalnya mereka yang sudah bekerja punya atasan yang cukup demanding, nah itu mau tidak mau kadang-kadang sampai malam-malam pun masih harus bekerja, masih harus cek email. Nah, hal-hal seperti itu mau tidak mau akan menjadi sebuah tantangan ya yang akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatan mental kita. Nah, mengapa situasi-situasi yang sedang terjadi pada saat ini, ya ketidakpastian situasi, terus penyesuaian untuk proses pembelajaran jarak jauh, lalu juga mungkin ada sebuah persepsi akan ancaman yang mungkin terjadi, itu membuat kita mungkin kadang-kadang merasa nggak nyaman ya, itu karena kita sedang mengalami situasi yang kita sebut sebagai stres. Mungkin kita sudah sangat sering mendengar istilah stres ya. Nah, tapi sebetulnya apa itu stres ya? Jadi kalau dari perspektif teoritis dalam keilmuan psikologi, stres itu terjadi adalah ketika kita menghadapi sebuah tuntutan lingkungan yang itu out of our capacity right now. Jadi artinya kita mendapat sebuah tuntutan baru, tantangan baru yang sebelumnya kita belum pernah untuk handle gitu ya. Dan itu biasanya akhirnya memunculkan nih yang namanya kondisi stres itu. Jadi kalau kita bahas sedikit ya teori tentang stres, bahwa di dalam kita ada sistem limbik ya yang itu mengatur, mengelola terkait dengan kondisi emosi kita, motivasi kita, insting kita, daya ingat kita dan sebagainya. Nah, ketika orang sedang dalam kondisi stres, biasanya akan lebih aktif itu adalah sistem limbiknya. Dan sistem limbik ini akan mengaktifkan yang namanya sebuah hormon ya yang itu memicu namanya HPA axis yang itu akan akhirnya berdampak terhadap kondisi fisik kita ya. Oleh karena itu, kalau stresnya itu terus-menerus biasanya akan berdampak juga terhadap kondisi tubuh kita ya. Nah, respon stres secara umum sebetulnya adalah kita bisa fight, kita bisa flight, lari dari sumber masalahnya, kita bisa fight, artinya melawan si sumber masalah atau si sumber stresor itu, atau kita bisa freeze. Freeze ini juga part of our stress response, ya. Jadi kita nggak tahu apa yang harus dilakukan, ya, itu juga adalah part of our stress response. Tapi kita perlu ingat, ya, bahwa stres dan performance itu sebetulnya kurvanya itu hubungannya seperti ini, ya. Jadi kalau misalnya kita tidak punya stres sama sekali dalam hidup kita ya, itu biasanya ya kita tenang-tenang aja dan akhirnya mungkin kita merasa nyaman dengan kehidupan kita, tapi di satu sisi itu mungkin tidak memacu kita untuk bisa berkembang gitu. Sehingga pada taraf tertentu sebetulnya stres ini dibutuhkan. Nah, itu yang kita sebut sebagai eustress. Artinya adalah ketika stres itu pada taraf yang optimal dan membantu kita meningkatkan performa. Sayangnya, kalau kadar stresnya itu terlalu tinggi, sehingga kita tidak bisa untuk mengatasi itu dengan baik, sangat mungkin akhirnya yang muncul adalah distress yang berdampak lagi-lagi adalah pada performance. Performance-nya akan menjadi decline. Jadi adalah hubungannya seperti piramida. Semakin optimal tingkat stres, performance semakin optimal, tapi terlalu tinggi tingkat stres ya, dan apalagi kalau stresnya itu prolong ya, artinya terus-menerus, kronis ya, itu akan memunculkan yang namanya distress, dan itu mau tidak mau pasti akan mempengaruhi performa kita. Apa saja sebetulnya sinyal-sinyal dari distress psikologis ya, secara umum ya? Saya akan masuk dulu ke sini karena burnout itu sebetulnya adalah part of chronic distress atau prolonged distress ya. Tandanya secara umum ketika kita mengalami distress itu ya, kita mungkin akhirnya seringkali mungkin mengalami sebuah kecemasan atau sebuah kondisi panik yang itu membuat kita tidak bisa beradaptasi dengan baik karena pikiran kita itu terlalu penuh, terlalu banyak terganggu dengan pikiran-pikiran negatif, ada overthinking di situ ya. Lalu ada juga misalnya somatic symptoms. Tadi saya sebutkan bahwa karena stress response itu adanya di otak, itu akan mempengaruhi berbagai macam kinerja tubuh kita juga. Tentang bagaimana jantung kita berdetak, lalu misalnya bagaimana metabolisme
pencernaan kita itu juga berpengaruh gitu ya, sehingga gejala-gejala somatis itu banyak juga yang terkait sama kondisi stres ya. Kalau teman-teman di sini mungkin punya sakit misalnya mungkin asma ya, atau misalnya GERD ya, kayak sakit mah yang udah kronis ya, itu sering kali banyak dipengaruhi juga sama kondisi stres. Lalu di stres ini juga akhirnya bisa muncul juga mempengaruhi yang namanya kondisi tidur kita atau aktivitas kita sehari-hari. Nah, kalau misalnya sinyal-sinyal distress ini sudah muncul di dalam diri kita, itu adalah tanda bahwa kita mungkin perlu lebih mengelola stres yang kita miliki itu jangan sampai terus-menerus menjadi distress. Mengapa? Karena kalau distress, terutama kalau konteksnya adalah kerjaan ya. Jadi kalau kita sebagai student, anggaplah kita bekerja, terutama mungkin kalau teman-teman yang PhD student ya, itu kan sebetulnya pressure-nya itu hampir sama dengan bekerja, karena kita harus mengerjakan sebuah proyek dalam jangka waktu panjang. Teman-teman yang postgraduate pun dalam konteks ini juga bisa diterapkan sebagai mereka yang sedang bekerja bekerja menyelesaikan tugas akademiknya. Nah, ketika misalnya kondisi pressure akademik maupun pressure di pekerjaan tidak dapat tertangani dengan baik, itu sangat mungkin akhirnya kita muncul yang namanya burnout. Tapi sebetulnya apa itu burnout? Jadi secara umum burnout itu adalah sebuah kondisi ya, exhaustion itu kayak sebuah kelelahan gitu ya, kayak kehabisan energi baik secara emosi, fisik maupun mental dikarenakan excessive and prolonged stress, karena stres yang begitu panjang dan terus-menerus gitu ya. Ciri-cirinya apa? Ditandai oleh exhaustion, jadi ada kelelahan secara fisik, emosional maupun mental, kadang-kadang disertai juga oleh cynicism. Cynicism itu kayak kita jadi merasa kadang-kadang bertanya tentang mungkin pekerjaan kita sendiri, apakah ini sesuatu yang penting apa enggak, atau misalnya aku ngapain aja juga nggak ada gunanya, misalnya gitu. Jadi sudah mulai ada cynicism, itu mungkin tanda-tanda kita burnout. Atau inefficacy, merasa tidak mampu untuk mengatasi pekerjaan itu lagi ya. Dan biasanya burnout ini yang memang termnya banyak digunakan dalam konteks pekerjaan, itu akan mempengaruhi productivity kita. Otomatis itu akan menurunkan produktivitas kita. Ingat tadi ya, hubungan kurva antara distress dengan performance. Jadi semakin tinggi distress ya, itu biasanya akan mempengaruhi produktivitas menjadi lebih rendah atau performance itu menjadi lebih rendah gitu. Dan apalagi yang menjadi ciri burnout adalah helpless, merasa kayak nggak berdaya, hopeless, nggak ada harapan. Tadi ya, cynical tuh kayak sinis, memandang pekerjaan tuh jadi sesuatu yang negatif, ngapain lah capek-capek kerja, tinggalin aja misalnya gitu ya. Atau resentful, kadang-kadang ada kayak perasaan mungkin marah atau mungkin benci gitu ya sama mungkin atasan kita atau apa ya, yang artinya itu dipengaruhi sama konteks pekerjaannya ya. Dan feel like you have nothing more to give. Kayak kita tuh udah bener-bener dikuras ya secara emosi, secara fisik, dan kayaknya nggak ada lagi sesuatu yang bisa kita kasih buat pekerjaan ini gitu. Sampai akhirnya adalah loss of motivation. Karena tadi burnout ini mempengaruhi yang namanya productivity tadi. Oke. Nah, iya, sebetulnya kita bisa membedakan sedikit ya, apakah kita tahapannya itu sudah pada tahap burnout atau sebetulnya mungkin masih pada tahapan distress atau gimana gitu ya. Karena kalau kita lihat di sini ini ada perbedaan sedikit terkait sama distress secara umum, in general ya, sama sesuatu yang sudah bisa digolongkan sebagai burnout. Jadi kalau distress itu biasanya malah over engagement, jadi kita nggak bisa stop gitu ya, berhenti gitu ya, terus emotion kita tuh overreactive, jadi mungkin lebih sensitif, lalu tanda-tandanya ada urgency and hyperactivity, jadi ya tadi kayak nggak bisa stop bekerja, tapi mungkin juga ada kelelahan juga secara fisik, loss of energy, dan biasanya lebih dominannya itu adalah anxiety, jadi overthinking, anxiety itu berarti lebih ke distress, dan damage-nya atau efeknya secara kondisi terhadap fisik dan psikologis lebih banyak berpengaruh kepada fisik, karena tadi stres itu banyak mempengaruhi kondisi fisik, dan mungkin bisa dalam tanda kutip kill you prematurely itu karena kondisi stres yang terus menerus, akhirnya fungsi-fungsi tubuh kita itu menjadi semakin menurun ya, dan akhirnya muncullah banyak penyakit, entah mungkin kanker lah, diabetes lah, darah tinggi, dan mungkin itu bisa memicu untuk kita akhirnya kena sakit-sakit kronis. Nah, kalau burnout agak sedikit berbeda sama distress in general karena dia disengagement. Jadi kalau udah nggak pengen lagi ngapa-ngapain, ibaratnya kayak udah loss of motivation buat mengerjakan, ya nggak pengen menyentuh itu pekerjaan lagi, nah itu berarti tandanya burnout.
ya. Emotions are blunted. Blunted tuh kayak tumpul, kayak udah merasa udah nggak punya feeling lagi lah sama pekerjaan ini. Udah dibilang semangat itu enggak, dibilang excited itu enggak, dibilang sebel itu juga mungkin udah enggak ya, karena benar-benar udah dalam tanda kutip blunted, udah numb, udah kayak nggak bisa ngerasain lagi ketika bekerja, udah nggak pakai feel, udah nggak pakai hati, udah nggak pakai rasa. Nah itu berarti udah burnout ya. Hopelessness, merasa tidak lagi ada harapan ya, loss of motivations, dan ini biasanya leads to detachment or depression ya. Dan damage-nya lebih secara emosional, dan ciri-cirinya juga adalah life seems not worth living gitu, kayak merasa bahwa pekerjaan ini udah nggak berharga lagi, atau jangan-jangan in general hidup kita nggak ada lagi yang bisa diperjuangkan. Nah itu tanda-tanda bahwa pekerjaan kita mungkin bisa memicu untuk memunculkan yang namanya burnout ini. Oke, tapi sebetulnya apa ya penyebab dari burnout ini ya? Nah, jadi karena istilah burnout ini banyak dipakai dalam konteks occupational, dalam konteks pekerjaan, itu bisa diterapkan pada berbagai jenis pekerjaan. Bahkan sekalipun pekerjaan sebagai ibu rumah tangga pun, ya. Ibu rumah tangga kan juga menghadapi situasi di mana mungkin harus handle anak, harus handle suami, ya. Dia mungkin capek seharian, mungkin 24 jam kerja, jangan-jangan ya, nggak punya waktu tidur karena harus ngurus cucian dan sebagainya, itu juga bisa mengalami burnout ini. Ya, dan perkembangan burnout itu juga sampai ke teori-teori tentang parenting burnout, itu juga sangat mungkin ya. Jadi siapapun yang mengalami kondisi di mana we feel overworked ya and undervalued ya, itu sangat mungkin mengalami yang namanya kondisi burnout. Efeknya apa tadi? Poor performance, cynicism at work, headache or stomach ache ya, reduce creativity and productivity juga. Nah, apa saja yang bisa memicu terjadinya burnout ini? Pertama bisa karena work related ya, artinya ketika kita pada bidang pekerjaan yang dimana kita tidak punya kendali penuh terhadap pekerjaan itu, lalu lack of recognition, jadi apapun progres yang kita berikan itu mungkin dikritik ya, atau misalnya apapun hasil yang kita munculkan itu tidak pernah diapresiasi ya, atau justru pekerjaan yang sama sekali tidak menantang atau terlalu banyak pressure-nya, high demand or high pressure. Nah, itu sangat mungkin memunculkan yang namanya burnout ini gitu. Nah, sekarang yang sedang banyak diteliti itu juga salah satunya adalah burnout pada tenaga kesehatan ya. Ini sedang sangat banyak diteliti ya di kalangan para peneliti tentang burnout di masa Covid ini, terutama pada mereka yang mungkin dokter, perawat, yang memang kerjanya itu betul-betul menjadi berkali-kali lipat beban kerjanya ya dibandingkan dengan masa-masa sebelum pandemi ini gitu ya. Itu sangat mungkin terkait sama beban pekerjaan di dalam tenaga kesehatan itu sendiri ya. Lalu lifestyle tadi ya, overwork. Jadi kalau misalnya kita tidak pernah meluangkan waktu untuk beristirahat, terus-menerus bekerja dari pagi sampai malam, selalu aktif terus laptopnya, nggak punya jam kerja yang standar gitu ya. Nah itu pasti otomatis akan mempengaruhi munculnya burnout ini. Makanya ketika masa pandemi ini itu menjadi lebih rentan ya untuk kita mengalami burnout karena hal ini gitu. Karena overwork tadi kadang-kadang nggak punya batasan waktu kerja, apalagi kalau misalnya kita lack of support ya. Mungkin kalau buat saya yang kebetulan tinggal bersama dengan suami dan anak saya, mungkin saya bisa mendapatkan support dari mereka. Tapi mungkin buat teman-teman yang mungkin single atau mungkin jomblo gitu ya, nggak punya sahabat juga buat berbagi, nah itu akan sangat rentan mengalami namanya burnout ini ya. Apalagi kalau no resting, nggak ada istirahat sama sekali. Faktor lain yang juga mempengaruhi itu adalah faktor personality atau kepribadian. Jadi mereka yang cenderung perfectionistic ya, atau mungkin yang cenderung pesimistik, atau justru yang cenderung high achieving ya, type A personality, itu akan menjadi lebih rentan juga mengalami burnout. Karena selalu ingin bekerja terus menampilkan performa yang terbaik, padahal mungkin dia merasa di satu sisi mungkin undervalued atau under recognition gitu. Akhirnya mengalami lah namanya burnout ini. Oke. Nah, sekarang teman-teman bisa menganalisa masing-masing, mengenali ya sebetulnya apakah saya sedang pada fase burnout mungkin, atau mungkin cuma sekedar stres aja, atau mungkin fine aja, nggak salah gitu ya. Tapi artinya baik kondisi stres maupun burnout itu perlu kita atasi, perlu kita kelola agar tuh nggak berdampak terhadap kondisi fisik maupun mental kita lebih lanjut. Nah, saya akan berbagi terkait dengan apa yang mungkin bisa kita lakukan ya untuk mengatasi distress, jadi being resilient with distress and preventing burnout.
Jadi ini beberapa kunci yang sudah saya rangkum. Pertama adalah kita perlu aware atau sadar, ya, menyadari dan mengenali diri kita. Lalu kita care, peduli. Di sini pentingnya kita untuk mengelola daya rasa kita. Lalu kita smart atau cerdas memanfaatkan daya pikir kita. Lalu connected artinya tetap terhubung, ya. And being spiritual atau memaknai, finding values. Saya akan bahas satu-satu sedikit. Nah, oke. Penting bagi kita untuk selalu sadar tentang emosi apa yang kita rasakan, ya. Kadang-kadang itu kita tidak bisa mengendalikan sebuah situasi, lalu kita mungkin ada perasaan tertentu, tapi perasaan ini tuh sulit buat diungkapkan, campur aduk. Coba deh, sekarang coba identifikasi apa yang sebetulnya dirasakan ketika sedang mengalami sebuah pressure atau sebuah tekanan atau menghadapi sebuah tantangan yang baru, ya. Dan perlu teman-teman ingat bahwa it's okay to not feel okay. Artinya pada satu titik kadang-kadang mungkin kita merasa sedih, kita merasa cemas, mungkin kita merasa marah, kita merasa sebel gitu ya. And it's fine. Itu adalah bagian dari emosi manusia yang memang perlu kita terima sepenuhnya. Justru kalau kita tidak menerima emosi kita, itu bisa leads to a mental health problem gitu. Karena kita selalu menyangkal tentang perasaan kita, ya, menyangkal perasaan kita ujung-ujungnya menyangkal tentang diri sendiri, dan itu efeknya kurang bagus buat kesehatan mental kita. Jadi belajar sadar dan menerima emosi itu menjadi sebuah hal yang penting. Ya, caranya gimana? Paling gampang adalah ketika kita tiba-tiba merasakan sebuah kondisi emosi tertentu yang sulit diungkapkan, tarik nafas dulu, lalu identifikasi emosi yang dirasakan. Misalnya tiba-tiba dapat tugas yang, sulit banget nih kayaknya, atau deadline-nya mepet banget. Kan biasanya kan kita akan mengalami sebuah reaksi emosi tertentu. Coba tarik nafas panjang, lalu identifikasi emosi apa yang kita rasakan pada saat itu. Dengan mengidentifikasi dan mengenali emosi yang kita rasakan, itu sedikit banyak sudah agak membantu biasanya untuk teman-teman bisa mengelola emosi itu dengan lebih sehat, sehingga tidak menjadi beban dan tumpukan atau sampah emosional yang akhirnya bisa mengganggu kondisi psikologis kita. Nah, ini juga sedang banyak diteliti ya tentang meditasi mindfulness. Kalau teman-teman merasa nyaman, bisa coba lakukan latihan meditasi mindfulness ini. Ada beberapa app, aplikasi yang sudah banyak dikembangkan untuk practice mindfulness masing-masing di rumah ya, bisa lewat situs kayak misalnya kalau di Indonesia itu ada namanya Relief ya, atau kalau misalnya yang sekarang banyak dikembangkan di luar negeri seperti Calm ya, atau misalnya di Headspace setahu saya juga ada ya untuk latihan meditasi mindfulness ini. Lalu being care ya, self care before caring to others. Itulah pentingnya gaya hidup sehat ya. Perhatikan makanan, gizi, tidur yang cukup, olahraga ini penting banget. Jadi memang kalau dari hasil riset itu memang olahraga ini jadi salah satu faktor yang bisa melindungi seseorang untuk tidak mengalami distress atau tidak mengalami burnout. Karena dengan kita berolahraga itu akan mengeluarkan sebuah hormon endorfin ya, yang itu akan membantu meningkatkan emosi positif kita. Ya, lalu afirmasi dan relaksasi. Afirmasi positif itu kayak memberikan kata-kata positif, self-talk positif kepada diri kita sendiri bahwa kita mungkin bisa melalui ini semua, bahwa kita mampu, dan sebagainya ya. Dan jangan lupa lakukan relaksasi juga. Dan yang paling penting adalah keep move on. Nah ini, atur jadwal harian. Artinya gini, nggak segala sesuatu tugas itu harus dikerjakan pada hari yang sama kan, gitu. Tapi kita bisa planning itu sedikit demi sedikit, one by one, dengan mengatur jadwal harian. Misalnya hari ini targetnya sampai sini dulu. Kalaupun nggak selesai nggak apa-apa gitu, tapi bergeser untuk besok diselesaikan sampai yang mana gitu. Jadi artinya adalah atur jadwal harian itu menjadi faktor yang penting ya. Dan tetap isi dan lakukan aktivitas yang positif seperti hobi, belajar keterampilan baru, dan sebagainya. Being smart, use your cognitive flexibility and skills ya. Jadi kadang-kadang itu kita tuh merasakan sebuah emosi tertentu itu tentang sesuatu itu karena kita berpikir dengan cara-cara yang mungkin membuat kita akhirnya merasa demikian gitu. Misalnya gini, situasinya misalnya adalah liburan kita jadinya batal nih karena situasi pandemi. Lalu mungkin kita merasa emosinya adalah mungkin kita sedih atau kecewa karena mungkin pikiran yang muncul pada saat itu adalah ya nanti nggak ada waktu lagi sama sekali buat liburan, nggak ada lagi waktu aku untuk bisa bersenang-senang misalnya gitu. Nah itu pasti akan lebih sad and disappointed. Tapi kalau kita punya alternative thinking ya, artinya reframe our thinking ya, misalnya kita masih berpikir bahwa oh nanti ada alternatif aktivitas lain kok yang mungkin juga menyenangkan, nah itu mungkin akan meredakan kondisi emosi kita juga.
being connected. Ini pentingnya teman-teman tetap bersosialisasi ya, walaupun sekarang ada pembatasan jarak sosial juga ya, tapi kita tetap bisa terkoneksi satu sama lain, membuka diri, seeking for help. Nah, nanti Mas Sandi akan lebih banyak berbagi nih tentang pentingnya kita seeking for help dan bagaimana membantu teman kita yang sedang seeking for help ke kita ya, mencari pertolongan jika dibutuhkan ya. Karena pada satu titik mungkin ada banyak isu yang mungkin kita bisa tangani sendiri self help, tapi ada banyak isu lain yang mungkin kita harus reach out others untuk minta pertolongan. Termasuk adalah mungkin ke orang-orang terdekat atau ke profesional kesehatan mental. Being spiritual. Nah, ini pentingnya menikmati momen yang ada saat ini sepenuhnya, ya, dengan mengapresiasi hal sederhana. Kalau saya sering menyarankan kepada klien saya untuk menuliskan sebuah gratitude journal, ya, jadi menuliskan hal-hal baik yang disyukuri pada hari ini, 3 good things, 3 hal baik yang disyukuri pada hari ini, lalu bisa dituliskan di diary, ya, atau bisa juga dituliskan di kertas-kertas kecil, lalu dimasukkan ke toples kayak gini. Nanti di akhir tahun bisa kita baca tentang hal-hal baik apa yang sudah terjadi sepanjang tahun ini. Walaupun misalnya pandemik, saya yakin pasti ada banyak hal baik yang mungkin masih bisa kita rasakan, ya. Dan let go of uncertainty. Jadi kita nggak pernah tahu kapan pandemi ini berakhir, kapan yang namanya remote working dan online learning ini akan menjadi sebuah kebiasaan yang sampai tahun kapan gitu ya, kita nggak pernah tahu ya. Ya, jadi menyerahkan ketidakpastian dunia pada sang pemilik semesta itu juga menjadi salah satu faktor yang penting. Mencari makna dan tujuan dengan apa? Dengan berkontribusi ya. Jadi teman-teman yang mungkin aktif di organisasi itu jadi salah satu cara yang baik juga, merasa bernilai. Jadi akhirnya kita lebih balance gitu antara pekerjaan kita, tuntutan sehari-hari kita dengan apa yang bisa kita berikan kepada lingkungan sekitar kita ya. Yang mau nggak mau itu akan akhirnya menuntut kita untuk bisa lebih belajar dan mengembangkan lagi kekuatan-kekuatan karakter positif yang mungkin kita miliki. Nah, ini preventing burnout with 3R, reach out, reframe, sama re-evaluate. Apa tuh reach out? Reach out tadi ya, konteksnya adalah dalam konteks sosial, being sociable, terus limit negatif kontak. Jadi kalau kita punya rekan kerja yang cenderung mungkin toxic, mungkin dia kritisismenya tinggi dan sebagainya, mungkin kita perlu batasi interaksi kita dengan dia, ya. Atau kita juga perlu belajar untuk being assertive, mungkin ke atasan kita, ke supervisor kita untuk menyampaikan terkait sama, mungkin kita butuh waktu juga untuk break dan sebagainya, ya. Connect with meaningful community and new friends, ini menjadi salah satu cara untuk preventing burnout. Kalau reframe itu find value. Biar bagaimanapun ya, menjadi mahasiswa, menjadi dosen misalnya, menjadi peneliti ya, menjadi apapun pekerjaan kita jalani itu pasti ada nilai yang mungkin terkandung di dalamnya ya. Kalau misalnya kita lupa apa yang membuat kita akhirnya memasuki pekerjaan kita atau memilih pekerjaan kita, coba sekarang ingat lagi. Apa yang mendasari teman-teman semua akhirnya untuk memilih sekolah di UNSW misalnya, atau memilih jurusan yang sedang Anda tekuni. Ingat lagi, ada nggak sebuah value yang pengen kalian capai dari situ? Nah, itu biasanya akan membantu kita untuk recharge our energy juga ya. Balance in your life, tadi pentingnya resting ya, sleep, recreation, exercise, eating healthy diet, dan listen to your needs ya, dengarkan kebutuhan diri sendiri. Jangan sampai kita mengabaikan kebutuhan diri sendiri sehingga kita akhirnya mengalami ya kondisi tadi burnout, distress ya, re-evaluate, set boundaries and priorities ya, hal-hal yang diprioritaskan tentu harus menjadi utama, mungkin yang kecil-kecil hanya menjadi tambahan gitu ya. Dan kita perlu juga untuk daily break and time off jika dibutuhkan, dan mungkin pengen belajar hal-hal baru ya dengan nourishing our creative side, mungkin belajar skill baru, belajar resep baru dan sebagainya, itu juga menjadi salah satu cara untuk menyeimbangkan kehidupan kita, work-life balance ya, sehingga preventing burnout gitu. Oke, ya intinya adalah kita bisa memilih sebetulnya teman-teman untuk menjadi apa di masa ini, dan saya selalu memberikan kutipan ini di akhir ketika berbicara tentang apa yang sedang kita alami di masa pandemik ini ya, tentang bahwa kita itu mau tidak mau seringkali perlu ada sebuah situasi yang membuat kita itu berkembang ya, untuk berubah gitu ya. Dan tantangan-tantangan hidup apapun yang kita miliki pada saat ini itu harapannya adalah membantu kita untuk lebih menemukan tentang diri kita, potensi terbaik kita. Dan saya yakin teman-teman di sini pasti punya potensi terbaiknya masing-masing ya. Jadi selalu belajar dan selalu terapkan growth mindset ya, bahwa segala sesuatu itu memang perlu dipelajari, beradaptasi, dan memang nggak mudah, tapi itu efeknya akan kita rasakan sendiri di kemudian hari.
Oke, itu aja dari saya. Thank you untuk waktunya dan saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Mbak Rati. Ilmu baru banget sih Mbak kalau buat saya ya. Kalau dari teman-teman gimana? Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Pastinya kalau menurut saya sih ada yang harus ditanyakan ya. Ilmu baru banget kalau menurut saya. Ada yang mau bertanya? Silahkan angkat tangan atau raise hand di Zoom kalian. Mungkin dari Kak Mary ada pertanyaan? Atau Mas Edward, Mas Boni, Mas Fauzan? Halo, aku mau nanya dong. Oke, itu dengan siapa? Ratu. Oh iya, oke. Hai. Hai Kak Rati, apa kabar? Hai Ica. Iya. Thank you banget. Pertama-tama itu very insightful ya. Aku rasa kayaknya teman-teman di sini juga pada apa namanya dapat something new gitu dari apa namanya presentationnya Kak Rati gitu kan. Ya. Cuma aku penasaran, tadi kan ada ngomongin tentang beda-beda, misalnya kayak tadi ada yang 3R, terus habis itu ada kayak kita harus ngapain aja supaya kita bisa relief dari that burnout idea kan. Kan aku penasaran, jadi memang ini sesuatu yang bisa kita lakukan sendiri gitu kan. Cuman mungkin kayak aku sendiri contohnya gitu, kadang aku bisa ngelakuin sendiri, kadang aku tuh nggak bisa gitu loh. Dan walaupun aku ada yang kayak misalnya aku di salah satu contoh tadi kan ada misalnya kita reach out ke orang segala macam, sometimes not everyone is apa namanya open enough and like extrovert enough to do that gitu kan. Kalau misalnya dari Kak Rati sendiri kayak if that's the case then what should we do or the community around us should do to make it work gitu. Oke. Iya, jadi memang apa namanya betul banget bahwa isu psikologis itu kan memang belum terlalu banyak orang yang kenal untuk bagaimana cara menyentuhnya gitu ya, untuk bisa apa namanya menanggapinya dengan baik dan sebagainya. Nah nanti mungkin Mas Andi akan banyak menjelaskan tentang itu ya. Tapi artinya adalah kalau misalnya kita pun sedang merasa tidak bisa untuk menangani itu sendiri, carilah bantuan senyaman yang kamu bisa gitu loh. Artinya adalah nggak harus ke profesional kalau misalnya memang belum terlalu nyaman ke sana, tapi mungkin bisa cari orang-orang terdekat yang mungkin mereka sedikit banyak bisa untuk membantu kita. Kalau enggak ya memang mau tidak mau kita harus akses ke konselor gitu ya, karena biar bagaimanapun konselor itu adalah pihak yang paling netral sehingga dan mereka juga terlatih untuk bisa menangani atau membantu kita ketika kondisi psikologisnya sedang nggak baik gitu ya. Dan memang aku setuju banget bahwa pada satu titik kita bisa menangani sendiri tapi sangat butuh support dari komunitas. Termasuk adalah kalau konteksnya ini burnout, maka sangat penting juga untuk organisasi ya, atau misalnya mungkin kalau kita kerja di institusi itu bisa lebih care terkait sama kesehatan mental dari pegawainya gitu. Jadi jangan cuma productivity aja yang di-push, tapi juga well-being. Nah, nanti kan mungkin teman-teman di sini akan ada yang jadi leader-leader nih, ya, di perusahaannya masing-masing ya, atau mungkin jadi pebisnis gitu ya. Selalu take care bukan hanya productivity dari karyawan kalian gitu ya, tapi juga ingat tentang mental health itu. Karena mental health itu ternyata tadi berhubungan sama productivity itu juga gitu. Jadi artinya memang saya setuju bahwa kita perlu lebih menggerakkan orang lebih banyak aware tentang ini, termasuk adalah pimpinan organisasi atau komunitas tempat kita berada. Gitu sih, Cak, pendapat aku. I see. Thank you. Iya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Tadi ada nih pertanyaan di chat kayaknya, Mas Dino. Oh gitu ya. Oke. Tadi saya lihat tidak ada sih Mas. Mbak Rati. Coba. Oh ini ke aku nih. Privately ke aku ya. Aku coba bacain ya. Okay. Assalamualaikum Bu Rati. Bagaimana cara berkomunikasi yang baik soal tugas dengan mahasiswa?
atau mahasiswi agar mereka tidak merasa tertekan. Oke, saya bertanya sebagai seorang tutor di UNSW. Oke, jadi ada yang bertanya ya sebagai tutor. Jadi biar bagaimanapun kan kalau sebagai tutor kan memang punya tanggung jawab untuk mendeliver tugas ya. Tapi mungkin kalau kita kaitkan sama aspek mental health adalah sebisa mungkin adalah ya tugas itu misalnya kita kasih bantuan yang cukup lah untuk mereka akhirnya bisa betul-betul menyelesaikan tugasnya gitu. Sehingga karena gini, mahasiswa tuh kadang-kadang tertekan itu karena kita nggak tahu harus mulai dari mana gitu ya, harus mengontak siapa gitu ketika kita membutuhkan dan sebagainya. Jadi kalau misalnya di sini Masnya udah berusaha untuk membantu semampunya, ya harapannya itu tidak akan membuat mereka stres. Dan mungkin dengan ngasih tahu deadline jauh-jauh hari sebelumnya itu mungkin juga membuat mereka jadi lebih prepare juga secara psikologis. Dan mungkin terapkan juga adalah fleksibilitas juga ya. Jadi kita sebagai tutor juga perlu juga nih melihat kalau misalnya memang kayaknya demand tugasnya itu memang sedang tinggi banget dan mungkin si mahasiswa ini mungkin reach out kita secara personal bahwa dia punya isu secara personal yang mungkin menghambat dia untuk pengerjaan tugas, mungkin perlu dipertimbangkan juga gitu. Jadi put it in the flexible way juga gitu. Kalau menurut saya sih kayak gitu ya. Semoga bisa menjawab. Oke, ini ada satu lagi pertanyaan, gimana Mas Zeno? Okay. Apa mau dilanjutin nanti setelah Mas Sandy atau gimana? Boleh dijawab untuk satu dulu, Pak. Oke, lalu ini Mbak Arum izin bertanya bagaimana bisa menjaga kewarasan, sedangkan situasi tidak memungkinkan untuk tidak break serba deadline. Memang susah sih ya, tapi gini, kalau saya berbicara tentang self-care, maka self-care tuh nggak harus sesuatu yang break-nya panjang loh, gitu. Tapi artinya harus sediakan waktu setiap hari untuk doing something yang itu bisa recharge our energy. Misalnya kalau saya itu senang mandi dengan air hangat, dan itu udah cukup buat saya, walaupun hanya sekedar 15 menit aja. Ya, atau misalnya hanya sekedar ngobrol, ngalur ngidul sama teman kita by phone, walaupun mungkin cuma 10 menit. Tapi artinya adalah usahakan sepadat apapun jadwal teman-teman, minimal 10-15 menit sehari itu ada waktu untuk self-care, untuk diri sendiri. Yang itu sesuai dengan apa yang teman-teman minati juga gitu. Karena kan setiap orang kan caranya beda-beda ya. Mungkin ada yang memilih untuk mendengarkan musik and it's fine gitu, nggak apa-apa. Jadi bener-bener satu sesi pada satu waktu 15 menit matiin laptopnya, kita fokus aja dengerin musiknya gitu. Jadi nggak usah cek email, nggak usah apa. Jadi nggak usah disambi kerja misalnya gitu. Itu juga bisa gitu ya. Tapi artinya adalah saya yakin kok sesibuk-sibuknya kita itu mungkin kita masih punya waktu lah 10-15 menit buat kita mungkin break gitu ya. Atau ketika misalnya jam makan siang, nah itu pentingnya juga ya, kita sebetulnya memang sebisa mungkin, semampu kita mengelola jadwal harian kita itu sama halnya ketika kita kerja di kantor aja gitu. Walaupun mungkin memang sekarang situasinya nggak ideal ya, artinya kita jam kantor kita bisa sampai mungkin overtime dan sebagainya, tapi usahakan tetap ada jam atau waktu untuk kita bisa resting atau untuk kita bisa break gitu kira-kira. Gitu sih. Ya. Ini masih ada 2 pertanyaan mungkin nanti ya setelah Mas Sandy kali ya, Mas Zeno ya. Aku keep dulu ya. Buat nanti di akhir aja ya. Ya. Oke, terima kasih Mbak Rati atas sedikit sharing knowledge ya, yang sangat bagus banget kalau menurut saya. Saya sangat mencerahkan. Oke, selanjutnya yaitu ke pembicara selanjutnya yaitu Dr. Sandria Sandi. Bentar saya. Oke, jadinya Dr. Sandrias atau Sandi Oni is a researcher at the Black Dog Institute, UNSW Sydney, global leader in pioneering mental health and suicide prevention. His research includes suicide prevention and mental health using technology, transcultural mental health, as well as improving how we do science. His work is widely recognized, being read as part of Harvard Clinical Psychology program and being featured in outlines such as ABC Asia Pacific, The Guardian's 9 News, and the most recent Forbes
magazine. He works with government in both Australian and Indonesian for suicide prevention and mental health, and advise a number of mental health organizations across Indonesia, 2 of which he co-founded. Finally, he's written a book titled Hand in Hand atau Bersama Sama on how we can help each other in dark times, currently being printed and translated into Indonesian, Hindi, Mandarin, and Japanese. So please welcome Mas Sandi. Silakan. Great, terima kasih banyak Mas Zeno. Apakah kedengaran suara saya? Sangat jelas sekali. Okay, no worries. Good afternoon, everyone. Nice to meet you. My name is Sandy. It's wonderful to see all of you. And thank you for the great questions as well. Thank you for inviting me, PPI. Ya. And terima kasih Mbak Rum udah mulai satu fondasi yang cukup baik. Yang saya mau bahas hari ini itu cukup praktis. It's a lot more simpler. Tadi Mbak Rum did an amazing job describing what's burnout, what's distress, what's eustress, and everything. And right now, I just want to talk a little bit more about, bagaimana kita praktekkan hal-hal ini sehari-hari. Jadi pada hari ini presentasi saya, judulnya Getting Through This Together. Can everybody see that? No problems? Great. No worries. Jadi, my research talks about mental health. Dan what does mental health look like in Indonesia dan di Sydney dan juga pada mahasiswa-mahasiswi di UNSW. Dan satu hal yang saya sadari bahwa if we want to get through COVID-19, if we want to get through the pandemic well, kita nggak bisa lagi hanya pikir, oh, I'm a student, I'm trying to do my best, atau I'm a student dan ini this is my classmate, this is my teacher. Kita harus mulai berpikir, we're all in this together. We're all trying to survive. We're all trying to do our best. And kalau misalnya kita benar-benar mau sehat secara mental di dalam pandemi ini, we have to learn how we need to do this together. Karena no matter who you are, no matter where you are, mau sepintar apapun, mau ranking gimana pun sampai menang university medal, we cannot do this alone. Okay, so let's get started. Jadi, why do we have to do this together? Kenapa kita harus bersama-sama, nggak bisa cuma seorang diri itu? Karena seringkali bukan situasinya, melainkan stres yang dihasilkan oleh situasi tersebut yang paling berat. Where if I have a situation, there could be 2 people, dan contohnya karena COVID-19 ini mungkin risetnya ke-stop, atau mungkin finances become very hard, atau mungkin kita cukup khawatir sama keluarga kita di Indonesia gitu. Tapi satu orang, dia fine-fine aja. He's like, okay, you know what? I understand that this is difficult, but I can move forward. Satu orang lagi itu stres berat. It's not the situation sometimes, but it's the stress, the distress yang kita alami, yang membuat kita itu nggak bisa kerja, nggak bisa meneruskan, nggak bisa produktif. So we need to find a way to reduce that stress. Karena kalau misalnya kita menghadapi satu persoalan, kita menghadapi satu trouble, dan kita dari awal udah stres, we're not going to be able to solve it well, right? So we have to find a way, how do I handle this entire situation? I have to lower my stress level. Dan riset menunjukkan bahwa bonding, meskipun kita dalam situasi yang sama, itu bisa mengurangi stress response tersebut. Misalnya nih, saya sama Mas Zeno, kita dua-duanya lagi burnout, lagi capek. Tapi kita sharing sama-sama, we spend time, we talk about it, itu mengurangi stress hormone dan stress response dari kedua pihak. Jadi 10 orang yang mengalami stres bersama-sama dan mereka sharing, they can get together about it, itu akan jauh lebih baik dan jauh lebih rendah stresnya daripada 10 orang yang juga mengalami stres tapi seorang diri. It's important that we understand that we're together. Are you with me so far? Sorry. Jadi for us to do well, kita nggak boleh lagi pikir tentang it's only about me, it's about my desires, it's about my issue. We have to do this together. Dan di mana-mana saat ada disaster gitu, contohnya pas kejadian tsunami di Aceh, people came together as a community.
People came together and said, let's help each other. People came together and said, I will help you and you will help me. Dan itu mindset yang kita perlu adopsi di saat pandemi seperti ini. Dan hopefully, even after that. Sorry. And as I mentioned before, we can reduce the stress by doing this together. Yang seperti saya katakan, in times of disaster, we need to band together as a collective unit. Nggak boleh lagi kita pikir hanya tentang kita diri sendiri, tapi we need to be together. Dan nggak ada satu orang pun yang immune. Everybody is feeling some sort of stress in this. Dan saya aja, bayangin ya, I have a PhD in psychology, I counsel people, I do research, and yet saya pun mengalami burnout. Di awal PSBB di Australia ini, ingat gak kita sempat berapa bulan yang gak boleh keluar kemana-mana ya di Sydney. I got really lonely. Karena I miss my friends, I miss my family. And I was worried about my work. I was worried about, karena keluarga saya saat ini di Jakarta kan, dan kita tahu sekarang ini keadaan di Jakarta, who knows what's happening in terms of COVID-19. And all over Indonesia. I was stressed as well. I was very, very worried as well. Gak ada satu orang pun yang luput dari perasaan-perasaan seperti ini. So we're all going through this. So the first thing that we need to do is to learn to seek social support. Seperti yang saya katakan tadi, saya pun pertama-tama rasanya agak malu gitu. It's like I'm supposed to be an expert in mental health, yet why am I still stressed? Why do I still get depressed sometimes? Karena tahun 2015, saya unfortunately kena major depressive disorder. Dan saya sempat ada pemikiran mau bunuh diri. Saya sampai harus ketemu terapi, saya harus ketemu konselor. Tapi awalnya agak malu. It's like, I'm supposed to be better than this. I'm supposed to be gitu. Jadi saya malu. Terutama di Indonesia, kita juga nggak suka sharing kan sebenarnya. We don't like exposing jelek-jelek unek-uneknya kita gitu. Tapi that has to change. Jadi saya berani mengakui bahwa, even as an expert in psychology, I need counseling. I need therapy. Saya ada beberapa teman yang saya setiap minggu, saya udah komit. Kan tadi Mbak Arum udah bilang kan bahwa kita perlu istirahat gitu. Buat saya istirahat adalah ke rumah teman, barbecue, dan main pingpong. And so every single week, I would go to my friend's house and we would play ping pong together. Icha is also a good friend of mine. She knows who I'm talking about. Ini ke rumahnya si Otto. And that's how I relax. And I need this. Kalau saya aja yang istilah, I'm an expert in psychology, in psychiatry, and my work is being read all around the world, I need this, then we all need it. We all need help. So the first thing is, we need to ask for help. We need to seek social support. Dan bagus sekali tadi pertanyaan Ica, kalau misalnya kita introvert, gimana? Emang betul, karena kita di Indonesia, we're always worried about what other people think. Kalau kita kecil terus kita nangis-nangis, yang diomongin apa? Jangan tuh, nanti diliatin orang lain. We're so worried about what other people think. Tapi kalau kita mau sehat secara mental, kita nggak bisa lagi berpikir dengan cara seperti itu. Kenapa? Kita takut apa yang mereka pikir, tapi mereka juga takut apa yang kita pikir. Kita stres sama-sama and nobody sharing. Right? So we have to learn to take the initiative and say, I need help. Jadi seperti dikatakan tadi, it's okay to not be okay. Karena sebenarnya there's nobody that's really okay. Kita pikir, aduh, ada satu fenomena namanya imposter syndrome. Kita pikir, kok gue doang yang stres? Kok gue doang yang nggak bisa cope dengan pengajaran? Kayaknya yang lain happy-happy aja gitu. Tapi kenyataannya nobody really is. Saya banyak counseling dari orang yang istilahnya mereka sukses banget, udah punya gedung, udah punya apa gitu, all the way down ke mahasiswa atau ke siswa SMP, SMA. Everybody's going through different things in life. Nobody is really okay. Jadi kita jangan sampai pikir, kok mereka hebat banget terus saya kayak gini. No, nobody is really okay. Kalau ada orang sempurna, then they're good at hiding their problems. Makanya kadang-kadang kita suka stress kalau scrolling Instagram, and everybody's lives look so perfect, right? Mereka bisa jalan-jalan, they founded this organization, they have this company, mereka sukses gitu. Nggak usah di Instagram. We go to class and we see other people. Mereka nilainya hebat banget. They're so smart. They're so successful. Comparison doesn't work karena nobody is perfect and nobody is really okay.
And so kita harus sadari mau introvert, mau extrovert, mau malu, mau nggak malu. Jangan nggak tau malu ya. That's a different thing. Tapi maksudnya, you know what I'm talking about. But social support is one of the most important things di saat-saat seperti ini. Social support itu pentingnya. It's like for COVID-19, perlu PSBB, perlu pakai masker. In our own lives, social support is just as important. Selama ini riset psikologi show again and again and again and again. Salah satu hal yang terbaik adalah social support. Punya teman-teman di sekitar kita. Tapi, kita perlu dikelilingin dong orang yang kita percaya, dan bukan cuman kumpul bareng, makan martabak bareng gitu. No, it's not just about hanging out. It's not just about getting together. Kita perlu teman-teman yang kita bisa fully terbuka. Dan sejujurnya, meskipun saya bisa presentasi gini, saya sangat introvert orangnya. I'm very, very introverted. And it's difficult for me to share and be open, karena dari kecil, aku selalu takut, what is that person going to think about me? Seolah kalau misalnya saya cerita tentang kelemahan saya, bahwa saya itu orangnya lemah. Dan unfortunately, ini adalah kecenderungan kita yang hidup di Indonesia. But that's not true. But again, we need people that we can share to. Kita harus memberanikan diri untuk sharing dan terbuka. Kalau misalnya saya lagi sakit, saya ke dokter kan. Kalau misalnya mobil saya bunyinya agak aneh, saya ke bengkel. In the same way, there is no shame. If I'm not okay, saya cerita ke orang. Toh, bukankah jiwa kita lebih penting daripada mobil kita? Kalau misalnya I can get my car fixed, why can't I seek help for myself? Are you with me so far? And it doesn't matter who you are, where you are. Memang susah, I understand, nggak biasa di budaya kita. Susah banget kadang-kadang just to say the words. It's so hard. Tapi believe me, you need this. I need this as well. And again, kadang-kadang kita nggak nyaman. So, as I mentioned before, asking for help itu bukan satu hal yang optional. It doesn't matter who you are, how successful you are, how old you are. Because I've counseled all people all the way until opa oma gitu. Everybody needs help. Do you have the courage and the strength to admit it and ask for it? So, how do we share? It's very simple. So, I have 4 people on my screen, and I want you guys to say it with me. So I see Mary, I see Bonnie, I see Zeno, and I see Felix gitu. And you guys can join in as well. And on the count of 3, I want us to say, aku lagi galau nih, boleh cerita agak. Ready? 1, 2, 3. Aku lagi galau nih. Boleh cerita agak? Thank you. One more time. We'll do that one more time. Don't unmute just yet. Ready? 1, 2, 3. Aku lagi galau nih. Boleh cerita agak? So, I know it's fun to do it now, tapi when you're really, really stressed, sometimes it's hard to just say those words. Okay, thank you. You can mute yourself now. Or you can just go up to someone and say, hey, can I talk? Practice this. There's nothing wrong with it. Say, hey, aku boleh curhat gak bentar? Aku boleh cerita gak bentar? Nah, remember, share to somebody you trust. Jangan ke asal orang. So make sure that you're surrounded by people, or you surround yourself with people that you trust. Nah, so when we share to people, mungkin kita pikir, aduh, I hope, kayak ini kata tadi dalam conversation antara Mbak Arum sama Ica tadi, maybe they don't know what to say, maybe they don't know what to do. Kalau misalnya kita sharing ke orang, gue lagi galau nih, it's like I'm really stressed about my work. Terus kita balasnya cepat, oh puk semangat ya. Itu kayak, how does that help me? Jadi, every person, dan saya menuntut setiap orang di chat ini untuk mulai satu revolusi. We have to learn to care for other people. Saya punya tanggung jawab bukan hanya kepada my research, kepada my uni,
but it's to the person next to me. And so we're going to learn a few tips on how to do that. Dengan waktu yang sisa, I have about 12 minutes left. We're not going to cover everything. Tapi, research shows that international students, which is us, kita jarang sekali ngomong ke konselor, tapi kita sering curhat ke sesama, right? The first people that we talk to kalau lagi stress, misalnya lagi like you like a girl tapi she doesn't like you back, the first person you talk to is your friend, not to a counselor or anyone like that. So we need to learn how to help each other dong, ya kan? It's naturally, that's what makes sense. And we don't have a lot of time to talk about everything, tapi kebetulan saya baru nulis buku, namanya Bersama-sama. The ebook will be available soon, sempat available, tapi kita turunin bentar. Nanti bakal dirilis di Indonesia, di beberapa bookstore. Nanti we'll bring it to Australia as well. And if we want, I can bring some, it's very cheap. I think it's like $6 a copy or something. And I can make it available to PPIA if you guys want. But here are 4 parts, 4 things we can do. Watch, ask, listen, respond. Atau WALD. Nah, apa itu watch? Orang yang kita di Indonesia, kita kan jarang sharing kan. Jadi we actually have to watch them and see apakah ada tanda-tanda poor mental health. Saya sering sekali pernah ketemu orang, ini dulu saya suka main futsal di lapangan di Mascot. Sekarang udah berubah jadi gedung, mungkin ada yang tahu gitu. Dulu ada lapangan bola di Mascot. Terus saya ketemu ada orang di sana, terus dia bilang, my friend died by suicide. And none of us knew that gitu. He was going through something so horrible. So we have to know the signs, especially if it's somebody that we love, ya kan? Apa itu tanda-tanda poor mental health? So, mungkin sempat tadi udah ngomongin briefly sama Mbak Arun, tapi saya recap dikit. Biasanya orang yang sedang poor mental health atau burnout, mereka agak ansos. Nggak mau ngobrol, nggak mau ketemu orang, nggak mau datang ke kelas, nggak mau group meeting. Karena terutama orang depresi, they don't want to talk to anyone. Saat saya tahun 2015 saya depresi, saya cuma sendirian di kamar, nggak mau ngobrol sama siapa-siapa. Karena you feel so ashamed and so guilty and so sad. Kedua, tidurnya ngaco. Antara tidur kebanyakan, like seharian tidur terus, atau malam nggak bisa tidur. Ini aku nggak ngerti kenapa Mary senyum-senyum terus dari tadi. Someone you know about this? Yang ketiga adalah negative thoughts. Orang merasa, aduh, I hate myself. Why are you so stupid, Sandy? Kenapa kayak gini terus? Itu adalah tanda-tanda poor mental health. Ini juga termasuk constant fear atau worry. Nggak bisa stop khawatir. I'm worried about my family. I'm worried about my studies. I'm worried about all of this. I'm worried about my health. Tapi orang ini, you're constantly worried about things. You're constantly thinking about, aduh, what's gonna happen, what's gonna happen, what's gonna happen. Memang concern itu baik, tapi kalau worry terus-terusan, kita jadi nggak bisa berfungsi sehari-hari. Dan tegang terus dan nggak bisa relax. Yang tadi Mbak Arum touched on resting itu sangat penting. Tapi kalau kita, kan tadi dikatakan tentang distress kan. Fight, flight or freeze itu dari distress. Zaman dulu, saat kita masih we're hunter gatherers kan, kita ngumpulin apa kayak sayuran gitu to bring back to the camp. Kalau kita ketemu beruang, we need the stress response. Karena itu buat kita supaya lari cepat. Do I need to run away? Do I need to fight? Tapi zaman sekarang kita seringkali stress dan trigger bukan dari apa yang di sekitar, tapi dengan pikiran. Makanya a lot of you are so tired and burned out, karena meskipun udah liburan, meskipun di rumah lagi main PS atau lagi hangout, your mind is still focused on your work. Your mind is still worrying about your studies. Dengan demikian, stresnya nggak bisa menurun. So if you're unable to do that, that's a sign of poor mental health as well. Saya bisa lagi tiduran di Bali. I love Bali. Kalau misalnya, ini kan lagi nggak bisa kemana-mana, I dream of going to Bali gitu. Pengen duduk di pantai Kuta terus minum kelapa. That's my dream for this year or the next year. Tapi bisa aja saya lagi tiduran di pantai Kuta, but my mind is always worrying. Kira-kira stresnya menurun nggak kok gitu? No. Karena the stress comes from my thoughts. If you see these in yourselves or in others, maybe it's time to do something. Belum mungkin terjadi, before it becomes something like depression or anxiety,
yang it takes a long time to heal. Are you with me so far? Okay. Yang kedua kan watch, ask, listen, respond. Yang kedua adalah ask. It's very simple. Are you okay? How are you doing? Dan ini penting sekali saat kita tanya, oke, misalnya aku ketemu sama Felix nih. Aku lagi ketemu dia, and I see Felix lagi, katanya agak murung, lagi ansos, aku dengar dari teman-temannya. I can ask him, hey Felix, are you okay? I noticed that you haven't been going out as much. Jadi itu, are you okay? Sama, I noticed something. Does that make sense? Jangan, and kalau misalnya aku ketemu sama Felixnya, kita berpapasan kayak audiously, hey, how are you doing? Hey, I'm good. There's no conversation that is going to come out of that. Make sure you make time to talk to the person. It's like, aku bisa WhatsApp, hey Felix, I want you to know that I'm thinking about you. I hope you're okay. And I'm here if you want to talk. It's simple. Are you okay? Ada satu cerita di US, di mana I won't mention the name or the location, tapi ada satu orang, dia pagi itu bangun dengan niat dia mau bunuh diri dengan melompat dari jembatan. Dan saat dia ke jembatan itu, akhirnya dia selamat. Ada satu polisi yang dengerin ngobrol sama dia selama 1,5 jam sampai akhirnya dia mau balik. Tapi dia cerita, sepanjang perjalanan dia ke jembatan tersebut, he would talk to people. He would ask them questions and dengan harapan ada satu orang tanya, are you okay? Dia cari, is there anybody who's going to ask me if I'm okay? Karena we don't know what the other person is feeling, kan? You don't know dengan tanya, are you okay? Can you save somebody's life that day? Siapa tahu mereka lagi stres banget. A good friend of mine, aku kemarin cuma tanya, are you okay? And she was like, Sandy, I've been through the toughest day of my life. Sering-sering kita tanya, how are you doing? Nah, terus kalau mereka bilang, I want to talk, we listen. Tapi kalau enggak, let's bilang, okay, I'm here for you if you ever need to talk. Tapi if they want to share, we have to listen as well. Nah, number one, don't try to give advice or interrupt. Itu sangat penting. Unfortunately, I know that a lot of our parents don't do this very well. Banyak dari kita nggak mau sharing ke orang tua. Karena kalau kita sharing ke mereka, seringkali mereka langsung cut. Langsung mau dinasehatin. We have to stop that. We have to listen. Kalau misalnya orang mengalami masa susah, mereka depresi atau mereka mungkin habis kehilangan seseorang gitu, just being there with them is a huge help. Make time to listen. Kalau misalnya kita cuma catch up, and kalau misalnya di Sydney, we're very lucky kita bisa saling ketemu. Cuman kalau misalnya, which is good gitu, so we say, hey, you want to spend time together? Nggak usah jalan jauh-jauh, nggak usah ke Darling Circle atau gimana, just spend time together. Mungkin masak Shin Ramyun bareng, I don't know what you want to eat. Tapi just spending time together is a huge help. And make time to listen. Karena yang banyak orang nggak tahu bahwa dengan kita membantu orang itu salah satu faktor untuk meningkatkan mental health kita sendiri. By helping them, we're actually helping ourselves. Nah, R-nya respond. Kalau misalnya orang sesudah sharing, saya selalu tanya ini, what can I do for you? Do you want me to listen? Karena I'm okay with that. Or would you like my advice? Jadi kita jangan selalu langsung nasehatin. Kita tanya dulu, what can I do for you? Kalau cuma curhat doang, that's okay. Karena itu sangat-sangat membantu kan. Karena tujuan utamanya kita dengerin bukan untuk kita nasihatin, tapi agar membantu orang tersebut. So we asked them, yeah, what can I do for you? Don't worry, I'll send the slides out to everyone and the PPA can distribute if you guys want to look at this further. And itu Wald. That was Wald gitu. We watch, we ask, we listen, and we respond. Kita sebagai orang Indonesia, we may not be comfortable with this. Tapi jika kita mau sehat secara emosional, if we want to do better, if we want to improve, if we want to grow, we have to step out of our comfort zone. Kita harus memberanikan diri untuk keluar dari comfort zone kita. Kemarin saya tinggalnya sebenarnya di Pacific Square, and I know a lot of you might live close by as well somehow gitu.
Saya kemarin di Coles Pacific Square, terus saya lihat ada this one woman, she wasn't even Indonesian, terus dia lagi di Coles, dia lagi gini. Sebagai orang Indonesia, my first instinct is just ignore that. We don't bother with other people, we don't talk to them in public gitu. Terus aku galau, I'm like, tapi I can help her. Jadi saya datengin, setelah berapa menit galau muter-muter sendiri dulu, and asked her, hey, are you okay? And she looked up and she's, oh, thank you for asking. I'm just a little bit tired today, that's all. There's no harm, right? And it's scary because I'm Indonesian as well, gitu. But we have to learn to do this with each other. Jadi kalau misalnya punya inisiatif, contact people. Just WhatsApp them, hey, how are you doing? I just want to check up on you. Kita sebagai yang menerima, jangan pikir, ini dasar orang aneh gitu. No, if you do that, you're part of the problem. If you want to share, share. If not, appreciate their effort. Karena it's not easy. Tapi if the person rejects, don't worry. Karena you can ask 10 people, tapi within asking those 10 people, who knows, 2 or 3 people, you might be saving their lives. So don't be ashamed, don't be afraid to try. Learning to ask for help and learning to give help is what will make us healthier. Terutama di in our Indonesian society here yang merantau ke Australia. This is what will make us healthier. That's the end of my talk. If you want to reach out to me, feel free to contact me on Instagram. It's at Dr. Sandy Oni. Dan saya kembalikan kepada Mas Zeno. Thank you very much. Oke, terima kasih kepada Dr. Sandy. Iya, tepuk tangan semuanya. Oke, terima kasih. Dari teman-teman di sini ada yang ingin bertanya kepada Mas Sandy? Dipersilahkan. Ini aku bantu jawab membacakan pertanyaan yang udah masuk. Kayak ini related dengan apa yang disampaikan sama Mas Sandy, boleh ya, Mas Eno ya? Dia masuk ke private aku soalnya. Oke, dia bilang begini. Jadi pertanyaan dari dia adalah, halo, selamat siang. Tadi seperti yang dicantumkan bahwa salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk tetap sehat mental itu adalah dengan bersosialisasi. Lalu bagaimana cara kita bersosialisasi dengan orang jika kita sudah tidak terbiasa communicate with everyone? Tadi yang udah jelaskan sama Mas Sandy ya. Soalnya kalau apa yang saya lihat, aku mencoba ngobrol dengan orang lain dan sebagian besar orang itu kayaknya kaku kalau berbicara. Oke. Mas Sandy mungkin ada komen terkait itu sebelum nanti mungkin saya tambahkan juga. Absolutely. Ya. It takes practice. Kita di Indonesia kita sudah istilahnya our entire lives we've been brought up in a way yang kita nggak biasa buat sharing openly gitu. Kalau kita sudah dilatih secara sengaja atau nggak sengaja untuk seperti itu, we're not going to be able to change right like that. Jadi one of the strategies is, keep trying. Semuanya yang kita lakukan pasti awalnya kaku, right? Kita belajar menari atau we learn to do anything, it's a skill yang kita harus pelajari untuk bisa sharing dan bisa menerima sharing dengan baik. So number 1 is to practice it. Don't give up. You're not a failure. You're not bad for it being kaku gitu. It just takes a little bit of practice. Number 2, itu baik gitu. You can socialize with that. Maybe you can try talking to somebody else. Maybe you can try sharing to a few people. It doesn't have to be someone in your circle. And I hope, and I'm sure that Pepe will set something that's able to help and support each and every one of us. Karena what's the point of having amazing events if we're not emotionally healthy on the inside? So I trust that Pepe is going to set some sort of program or not even a program, but open up for conversations gitu, for a future like this. And of course, if benar-benar you cannot find anyone, feel free to contact me. And I'm sure that Mbak Arum is happy for you to contact her as well. Feel free to add on some more, Mbak Arum. Ya, oke. Ya, saya rasa udah menjawab sih apa yang disampaikan sama Mas Sandy ya. Jadi memang
Pertama adalah tadi sudah sempat disampaikan, kita tidak harus berbicara pada semua orang. Jadi not everyone memang bisa diajak bicara gitu. Tapi kita sebetulnya bisa membaca, bisa melihat juga orang-orang mana yang mungkin membuat kita lebih nyaman ketika kita berbicara dengan dia gitu ya. Itu satu. Dan kedua, kita juga perlu paham bahwa memang tidak semua orang itu punya kemampuan untuk mendengarkan dan menanggapi dengan baik gitu. That's why edukasi yang kayak disampaikan tadi sama Mas Sandy itu penting untuk kita ketahui bersama, karena biar bagaimanapun kita perlu praktis gitu, sehingga ketika ada orang lain datang kepada kita tahu bagaimana cara memberikan pertolongan gitu. Karena memang tidak semua orang itu paham bagaimana cara menanggapi dengan baik, dan sebetulnya kita pun juga tidak harus berbicara sama semua orang gitu, tapi kita boleh memilih untuk berbicara sama orang yang memang membuat kita lebih nyaman gitu ya. Kalau misalnya tidak ada di circle kita, mungkin ke orang lain atau mungkin konsul atau mungkin tadi saya atau Mas Sandy juga akan bersedia untuk mendengarkan gitu ya. Jadi konteksnya adalah kalau untuk reach out pertolongan nggak harus ke semua orang kita membicarakan semua masalah kita gitu, karena mungkin nggak semua orang bisa dipercaya atau punya skill untuk mendengarkan. Tapi coba untuk terbuka, karena dengan kita sedikit sharing itu kadang-kadang sudah bisa membantu meringankan beban kita juga gitu. Itu tanggapan dari saya sih kayak gitu. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi nggak Mbak Rati yang masuk ke Mbak Rati secara private? Kayaknya yang di private aku udah habis. Udah habis ya? Ada dari teman-teman di sini yang ingin bertanya? Oke. Oh, disebut dulu aja. Okay. Nah kan tadi pada intinya semuanya kan mengajak kita untuk kayak it's okay to tell story dan segala macam. Nah kan, tapi seringkali di-mention juga bahwa semua orang nggak bisa kita percaya. Nah, cara distinguish orang yang kayak, oh ini gue bisa cerita sama dia nih, apakah itu dari diri kita sendiri atau kayak ada trik-triknya sih supaya kita bisa tahu ini orang bisa kita percaya gitu. Oke, pertanyaan bagus. Mau siapa dulu nih? Yang jawab Mas Sandy dulu kali. Yeah, I can do that. So, when you share something to someone, you don't have to share your life story at first. Jadi, when you first meet someone, you don't have to share everything, semua dosa, semua all your dark secrets. You don't have to do that. Seperti relationships, take it step by step. Where if you feel comfortable with this person, maybe you share a little bit more. Maybe if you feel that you can trust this person, then maybe share a little bit more. If you spend a bit more time, then you share a little bit more. Yang saya perhatikan, if you take initiative to be a warm and caring person, we will attract those type of people. Karena everybody is thinking about, how do I find the right person to share to? You know what? Start with you. And you'll find that you'll attract the same type of people. You'll attract that that you'll be surrounded by warm and caring and wonderful people as well. And yeah, I don't want to cover too much. I think Mbak Arum can take it from here. Ya, sepakat sih. Jadi artinya adalah untuk mengetahui memang nggak mudah. Tapi kalau kita tidak memulai percakapan, kita nggak akan pernah tahu apakah dia orang yang tepat apa enggak kan gitu. Jadi artinya adalah ya kadang-kadang ketika di awal-awal memang trial and error is fine gitu. Tapi kita coba dulu deh rangkai cerita kita dengan hal-hal sederhana, kita lihat tanggapannya dia. Apakah dia tipenya akhirnya lalu menjadi cenderung judgmental atau mungkin malah lebih banyak nasehatin dan nggak mendengarkan kita. Oke, berarti dia bukan orang yang tepat gitu. Dan kita sebetulnya bisa merasakan sih, tadi betul katanya Mas Andi tuh bahwa ketika kita berusaha untuk menjadi orang yang hangat, kita akan bisa tahu orang ini orang yang hangat juga apa enggak gitu ya. Artinya adalah coba untuk make a conversation, terus lihat responnya gimana. Apakah kita cukup nyaman atau enggak dengan dia gitu. Dan yang jelas kalau memang misalnya mau aman, ya berarti adalah bicaralah sama mereka yang memang kita tahu memang sudah dilatih dan sudah terlatih untuk melakukan konseling gitu ya, misalnya kayak mereka dengan background psychology ya, itu biasanya mungkin akan lebih empatik juga gitu untuk bisa lebih banyak mendengarkan gitu. Karena kunci dari helper yang efektif itu adalah tadi good listener. Jadi apakah kita sudah merasa didengarkan atau tidak sama dia? Kalau kita sudah merasa bahwa dia sudah mendengarkan dengan baik, tanpa menghakimi kita, tanpa menilai kita, atau mungkin langsung nasihatin dari A sampai Z, oke, berarti dia adalah orang yang tepat. Untuk kita mungkin next time untuk reach out dia lagi. Gitu kira-kira. Semoga menjawab. Ya. Oke. Just a note, after Bonnie's one, I have another question sent to me. Okay. Yep.
Terima kasih. So, buat Mbak Ratih, tadi kan dibilang tentang kayak the value tujuan kita gitu ya. Ya. Ada satu bagian. Nah, itu Ya. kalau kita udah burn out misalnya, terus gimana sih tips buat kita bisa nemuin lagi tujuan kita yang baru, yang bisa membantu kita buat relief burnout tersebut? Iya, jadi kalau kita berbicara mengenai goal tentang value itu sebetulnya kita perlu fleksibel juga di situ gitu ya. Kadang-kadang sesuatu yang pengen kita capai di masa yang dulu itu mungkin sekarang itu udah nggak relevan gitu. Sehingga memang akhirnya ketika untuk set goal atau value lagi adalah reflect. Apa sebetulnya yang ingin diperjuangkan dari hal ini gitu? Ada nggak sih sesuatu hal yang mungkin bernilai, yang mungkin tetap bisa menjadi penyemangat untuk bisa memperjuangkan hal ini ya? Entah mungkin misalnya bahwa dari pekerjaan kita itu bisa membantu orang gitu ya, atau misal dari pekerjaan kita itu at least misalnya bisa membantu untuk keluarga kita tetap bisa hidup gitu ya, atau mungkin bisa mensupport untuk keluarga kita di Indonesia misalnya gitu ya. Tapi finding the value itu akhirnya balik lagi ke masing-masing karena setiap orang itu pasti punya nilai yang berbeda-beda. Atau as simple as misalnya bahwa ibadah kita itu adalah bentuknya kerja. Nah, kerja itu adalah ibadah, itu juga adalah value. Gitu. Jadi utamakan bahwa value itu tidak harus sesuatu yang muluk-muluk ya. Tapi apapun yang itu dianggap bernilai buat hidup kita, baik dalam konteks agama kah, relationship kah, family kah, atau sekedar kesehatan kita, atau misalnya terkait sama diri kita sendiri, it's part of our appreciation untuk bisa self-love, untuk bisa berkembang, itu juga value, gitu ya. Jadi artinya adalah kita pasti akan bisa menemukan as long as kita aware juga tentang apa sih yang membuat kita memilih sesuatu hal yang akan menjadi tujuan kita untuk apa yang membuat kita tetap bisa bertahan pada pekerjaan ini gitu ya. Dan itu perlu untuk banyak refleksi memang gitu, kira-kira kayak gitu gambarannya ya. Oke, silakan Mas Hendy, mungkin kalau mau menambahkan atau pengen menyampaikan pertanyaan yang masuk privately. Sure, I can do that. Yeah. So I have a question. If we're being that caring person, jadi kita care terhadap orang lain dan banyak orang mau curhat ke kita, and sometimes it's the point where kita sendiri capek dan kita burn out. How do we cut them off and maybe tell them that I can no longer help you or listen to you anymore? And it seems a little bit rude where we want to help, but we're just getting burnt out. So thank you so much for the question. To answer this question is that in the same way that we want to help people, we have to make sure that we're first and foremost helping and protecting ourselves. Jadi nggak ada salah namanya setting healthy boundaries. Where it's like because we're very caring, because we're very loving to people, setiap kali orang curhat, we feel that we need to listen to them until they stop talking. Dan saya pernah counseling orang, unfortunately, saya nggak stop, dia sharingnya sampai 3,5 jam. To the point where I'm like, oh my gosh, please, let's. It's like I care for the person. I want to help them. Cuman I'm so burnt out. So there's nothing wrong in saying, hey, I can't get to you at the moment, but do you mind if we talk at a later time? Dan kita harus make sure at least once a week. I recommend we rest at least once a week gitu. Where we don't touch anything, not work, not counseling, not that, karena we need to protect ourselves. Jadi there is absolutely nothing wrong in making sure that you're setting healthy boundaries. Dengan bilang, oh, I'm so sorry to hear that. Do you mind if we talk a little bit later? Justru it's more respectful because we're honoring them as well. The second thing is that if we are wanting to share to someone, it's always good to ask them, hey, I want to share something. Are you okay to listen? Karena siapa tahu they're in a space yang mereka juga lagi stress banget kan. And so it's healthy for us to ask them. It's healthy for us to ask them. It's like, it's okay gitu, to ask them that. Yeah. So sorry. In summary, it's number one. There's nothing wrong in setting healthy boundaries and saying, okay, maybe not right now. Can we talk a little bit later? Or, you know what, just type everything down and I'll get back to you when I can. That's what I do sometimes, gitu. And when we're asking them, ask them, hey, I want to chat. Do you have a time at the moment? That's what I'd recommend sih. Mungkin Mbak Arum mau tambahin?
Ya, sepakat. Jadi belajar untuk berkata atau ya menyampaikan secara asertif. Jadi tadi kan saya sempat bilang terkait asertif ya. Jadi asertif itu adalah menyampaikan kebutuhan kita tanpa kita harus melukai dia gitu. Jadi artinya adalah it's okay untuk kita tadi saat help penulis itu adalah dengan menyampaikan oke, makasih udah sharing ya, tapi mungkin boleh nggak kalau misalnya aku tanggepinnya nanti, entah mungkin besok misalnya, karena aku kayaknya ada sesuatu yang perlu aku selesaikan dulu, atau misalnya sampaikan aja bahwa aku sekarang situasinya juga sedang agak stres, boleh nggak kalau kita lebih banyak ngomongnya itu nanti. Nah, gitu. Jadi artinya adalah kita juga nggak apa-apa untuk menyampaikan, tapi tanpa menyalahkan dia juga gitu yang mengontak kita gitu. Tapi kita sampaikan bahwa saya ya, jadi gunakan awalan dengan kata-kata I. Itulah pentingnya I statement tadi, bahwa I feel apa gitu ya, sehingga bisa nggak kalau misalnya nanti kita ngobrolnya lebih banyak mungkin next week atau misalnya besok atau nanti beberapa jam lagi misalnya aku telepon misalnya kayak gitu ya, dan itu nggak apa-apa. Dan mungkin kalau untuk konteksnya adalah professional helper itu mungkin agak sedikit lebih mudah karena kita punya jam praktek ya. Tapi kalau misalnya konteksnya tadi sebagai teman ya mau nggak mau tadi ya kita perlu belajar untuk bisa asertif menyampaikan terkait sama apa yang mungkin sedang kita alami dan apa yang kita sedang merasakan gitu. Karena biar bagaimanapun selalu perlu untuk mengisi tadi ya tangki cinta kita sendiri sebelum memberikan cinta kepada orang lain gitu. Jadi selalu ingat untuk self-care. Kalau kita memang sering di-reach out orang untuk minta bantuan. Itu, poin dari saya itu. So I want to add a little bit more. Ya. Bagaimana kalau misalnya kita bukan hanya delay, tapi there are some conversations that we actually just need to cut. Memang ini jarang, tapi ada beberapa kasus di mana it's not going anywhere. It's not helping them, and it's not helping udah us. Kemana-mana ya. Yeah, and it's actually healthier to cut it off gitu. Well, these conversations are never easy. Tapi ingat kalau misalnya orang sedang mengalami masa susah, mereka seringkali suka needy. They can become a little bit needy, they can become a little bit clingy. Then how do we say, okay, we need to cut this off? Well, I think the healthiest thing is to tell them is to say, you know, I'm sorry this is happening to you. But let me have a quick think. I know there's a few different scenarios that this could happen. You can just say, I'm sorry that this is happening to you, but I'm not too sure what we can do about this anymore. Karena it's not very nice to say, hey, don't contact me about this. Kan nggak bisa kan? And so it's best just to do it bit by bit. And every time they want to bring up the issue, you can just keep saying, okay, I don't think I'm the right person for you to talk about this. Or, you know what, I don't think I can listen to this at the moment. And so I wouldn't cut it right off, but I would just go, okay, maybe just give hints that and say, okay, maybe I don't think I'm the best person for you to tell me this, or I'm sorry, I don't think I can help you, or just very, very gently gitu. Karena in other cultures, they can cut it off, and meskipun agak kesel dikit, they can do it. In Indonesian culture, maybe we're not ready for that just yet. So we have to cut it off by just slowing it down bit by bit, by bit, by bit, by bit. If you have any questions, karena this can be very, very different for every person, feel free to contact me. We can talk about this a little bit more on your very specific case. Yeah. Mas Zeno, are there any other questions that have popped up? Yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Saya boleh nanya nggak, Mas Zeno? Oke, Mas Jun. Terus saya mau nanya nih sama buat Mbak Arum sama Mas Andi. Mungkin kan Mbak Arum sendiri sebagai orang yang suka ngasih nasihat ke orang sama Dr. Sandy juga. Nah, ada nggak kalanya kita misalkan kita sepertinya good listeners, ngasih sesuatu hal yang istilahnya solutif bahkan ke orang-orang di luar yang selalu nanya ke kita. Tapi terkadang Anda nggak pernah mengalami suatu hal yang sekiranya mungkin ke orang terdekat justru malah kita ada sedikit challenge untuk memberikan sesuatu yang apa yang sudah kita kasih ke orang lain. Gitu. Ada nggak momen seperti itu? Karena kan mungkin sebagai manusia juga kita kan istilahnya
ada something weakness yang kita punya juga. Nah, terus ketika memang ada ngadepin itu, how to cope with that such kind of challenge? Oke. Makasih pertanyaannya Mas Junjun. Jadi ya kadang-kadang memang tidak bisa dipungkiri ya bahwa tadi ya saya kan juga belajar ya, berproses juga sebagai seorang profesional, dan saya juga paham bahwa tidak semua orang terdekat saya juga tahu bagaimana caranya memberikan pertolongan yang efektif lah, intinya sih gitu ya. Sehingga ketika misalnya tadi pertanyaannya apakah pernah atau tidak mengalami hal seperti itu, ya pernah gitu. Karena memang saya sendiri juga tahu bahwa orang itu punya keterbatasan, sehingga dia itu pasti tidak mungkin bisa memberikan respon yang sama yang seperti saya berikan kepada dia gitu, karena dia bukan saya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tapi apakah akhirnya saya berujung pada tidak mencari pertolongan? Enggak juga gitu, karena saya selalu tahu meskipun misalnya si orang ini atau orang yang ada di circle saya ini tidak bisa membantu, saya masih ada orang lain yang mungkin bisa membantu saya gitu. Jadi artinya adalah mencari alternatif, orang yang mungkin bisa lebih memberikan solusi atau lebih mendengarkan, itu juga bisa menjadi salah satu opsi gitu ya. Dan kadang-kadang kalau misalnya memang saya rasa bahwa saya bisa tangani itu sendiri, saya akan self help, saya akan terapi diri saya sendiri gitu. Dengan apa? Dengan tadi menerapkan apa-apa yang mungkin pernah saya pelajari. Jadi sebetulnya adalah proses perjalanan pertumbuhan saya sendiri sebagai seorang terapis pun juga pasti juga ada ups and downs-nya, dan ada banyak challenge-challenge juga, baik dari orang-orang terdekat maupun dari diri saya sendiri gitu. Tapi karena saya menyadari keterbatasan saya, keterbatasan orang lain juga, jadi saya bisa ya sedikit banyak sekarang udah lebih memaklumi itu ya gitu. Tapi memang itu butuh proses sih ya Mas Junjun ya. Jadi kalau saran dari saya sih finding the right person. Kalau misalnya memang kita merasa tidak bisa mendapatkan respon yang sama dengan yang kita berikan kepada dia, ya udah berarti memang ya itu memang dia gitu ya. Tapi kita masih ada alternatif lain loh yang sebetulnya mungkin bisa kita lakukan. Itu kalau dari aku sih gitu. Mas Hendy mungkin silakan kalau mau nambahkan. Sure. Saya hanya perlu klarifikasi dikit sama Mas Junjun karena the connection dropped out from me. So are you asking why can't the people around me listen to me or help me in the same way? Atau are you asking why I want to help the people around me but they can't change? Sorry, tadi agak nggak kedengaran. What was the question? Mungkin gini, sebenarnya sih kan sebagai seorang psikologis klinis itu kan kita suka memberikan suatu hal yang istilahnya konstruktif buat orang lain. Tapi ada kalanya mungkin barangkali kita malah justru sulit memberikan suatu hal yang konstruktif itu ke orang yang di sekitar dekat banget sama kita. Iya. Saya kan dengan orang yang siapa. Gimana, Cok? So sometimes it's very quick for us to get frustrated and annoyed with the people that we care for the most. Iya kan? Terutama dengan orang di sekitar kita, dengan especially our parents, our family, our close friends. Kalau mereka nggak berubah, kita yang paling cepat gregetan, right? That's because our expectation for them are higher than other people. And it's all about managing expectation. Kalau kita punya ekspektasi bahwa this person has to change, dan seringkali itu dari tempat yang it's from a good place. We want them to change. We want them to be better. Kita kayak, why won't you get better gitu? Dan karena kita emosi, we stop thinking and we start doing things out of frustration. Makanya psikologi klinis pun, it's like, it's so easy to counsel people I don't know, but when it comes to my own family, it's so hard gitu. Normal. Yeah, exactly. So when that comes, there are certain things. Benar kan Mas Yudun? This is what you're asking, right? It's like, why is it so hard? Okay. Number one, when that happens, itu sebenarnya there's a stress response. There's an emotional response yang sedang terjadi. We have to step back and take a deep breath. Nah, kita harus ingat bahwa even if it's the person close to us and we love them more, we cannot push them to change. Bukan hak kita atau otoritas kita untuk mengubah orang lain, sekalipun kita menyayangi mereka. The reason we become so frustrated is because we would do anything to see them change. Ya kan Mas Junjun? Karena sebenarnya we want them to become better. But we have to remember bahwa sama seperti orang di luar, it's exactly the same as our family. It is not our right or power to change somebody else. Saat kita udah menyadari itu,
we realize I will do what I can, and then that's enough. Right? Yeah. Karena Yeah. we have to remember, mungkin di another session we can talk about this, ada namanya healthy boundaries. Some things we can control, some things we can influence, some things we have no control. We can do our very best. Kita ngomong sampai mulut kita berbusa pun, orang lain nggak tentu berubah. Ya kan? Betul. So we have to manage our expectation. Dan kita harus menyadari, kita harus pikir bahwa, okay, my job is not to change the person, but my job is to do my best. And that's it. Karena mereka they're adults, they're human beings, then they can choose what they want to do. Jangan sampai karena kita emosi, jangan karena rasa kasih sayang kita, malah kita melakukan hal yang counterproductive. So whenever we're facing the problem, kita harus selalu cek dan recheck yang seperti dikatakan Mbak Arum tadi, we have to reflect, self-awareness. Am I speaking out of love? Atau am I speaking out of frustration? Makanya balik dari kita, I talk to parents all the time. Kita sebagai anak, we know if our parents are disciplining us out of love atau out of frustration. Dan orang lain juga tahu. So we have to always check and recheck and make sure. So manage your expectations. Tapi orang seperti itu, sometimes we just need to be there for them sampai mereka berubah. We can't force them to do it, but we'll just stay there until they choose to change. Karena everybody takes time. Saya pun, I was depressed for a very, very long time gitu. And several times in my life, I was very, very suicidal. And orang mau maksa mau gimana, I didn't change. Tapi everyone has their own journey. All we can do is help them through the process. I hope that answers the question. I have a question here. Mas Zeno, is it okay if I read it out? Oke nggak Mas Zeno kalau saya bacakan pertanyaannya masuk ke chat saya? Oke, Mas. Oke, sip. Jangan. Sure. I have a question regarding my own experience. Ini pertanyaannya. When people reach out to me, I can't accept them. I feel the need to protect myself. And I know I'm not alone in this. Is there anything for people like me to learn that it's okay to receive help? That's a very good question. Untuk tidak menerima help seeking, itu ada beberapa alasan. Salah satunya bisa ada namanya life trap atau skema, di mana a experience in the past happens that we're afraid to open up to other people. Mungkin kalau, and unfortunately, a lot of this happens in the family. Karena I know in a lot of our families growing up, it's not the culture to be open about our experiences, about our emotions, kan? And so that may be one thing. Number two, it could be that we feel insecure about ourselves. Kita mungkin merasa that, I'm still afraid of trusting people. That's also another past experience, right? Whatever the problem is, satu penanganannya beda-beda, tapi no matter what the problem is, apakah itu skema, apakah itu pengalaman masa lalu, apakah itu insecurity, or anything like that, there is a solution. Itu yang paling penting. There is a solution to that. So we need to know a little bit more about the situation in the future, about why is it, itu kadang-kadang perlu dikorek. Makanya people like Mbak Arum have taken training for years and years and years to do this, karena nggak gampang untuk bisa membuka dan korek that issue. Tapi saya mengajak semua di sini untuk refleksi. If it's difficult, answer the question, why? What do I feel? What do I think? Sehingga saya tidak bisa menerima bantuan saat orang reach out ke saya. Barum, feel free to add on if you'd like. Iya, saya sepakat ya. Jadi artinya adalah kesiapan seseorang untuk mencari pertolongan gitu ya, maupun kesiapan seseorang untuk membantu seseorang itu juga butuh proses ya. Saya kadang-kadang juga seringkali menghadapi klien ya, dulu waktu masih praktek di klinik misalnya ada orang tua gitu ya, mereka datang ngajak anaknya. Nah, tapi anaknya sendiri itu nggak tahu dia harus bicara apa, dia harus ngomong apa. Nah, itu memang butuh proses dan memang butuh teknik juga untuk membuat mereka merasa aman gitu. Tapi artinya adalah ketika misalnya kita sedang mengalami sebuah masalah, kita merasa bahwa tidak mampu untuk seeking help to others,
tapi kita tetap harus melakukan self-help. Ada nggak langkah-langkah self-help yang mungkin kita bisa lakukan? Nah, itu tetap harus bisa dilakukan atau dicoba dilakukan. Kalau misalnya itu self-help-nya itu udah nggak berhasil, ya itulah saatnya untuk kita tadi, kata Mas Andi, untuk reflect. Oke, mungkin saatnya sekarang seeking help, dan terus apa sebetulnya yang membuat aku takut ya untuk seeking help ini ya. Dan yang perlu teman-teman juga pastikan atau yakinkan bahwa sebagian besar profesional itu pasti sudah dilatih, dan jangan pernah takut untuk terbuka, karena kita belajar tadi ya bertahun-tahun caranya bagaimana untuk membantu seseorang, untuk mengasih seseorang untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, tadi saya mau nambahin sedikit tentang pertanyaan Mas Junjun ya. Jadi kalau saya dulu di kode etik profesional psikologi, Mas, kalau misalnya konteksnya itu adalah penanganan ke keluarga sendiri, itu malah sebisa mungkin tidak kita tangani sendiri gitu. Tapi kita memang asking our colleague gitu ya, atau psikolog lain yang mungkin bisa membantu masalah yang dialami sama keluarga kita. As long as memang keluarga kita siap untuk misalnya berubah atau menerima konseling dari orang lain itu gitu. Tapi kalau misalnya mereka akhirnya tidak mau, ya sudah, itu adalah hak mereka juga. Kita juga tidak bisa memaksa. Karena gini teman-teman, perlu diingat adalah psikolog itu tidak pernah bisa untuk mengubah orang lain kalau orang lain itu nggak mau berubah. Gitu. Sehingga memang apa yang kami lakukan, apa yang konselor lakukan, apa yang psikolog lakukan itu adalah memfasilitasi agar orang lain ini on the right path gitu dalam perubahannya. Tapi siapa yang mengatur langkah untuk dia mau berubah, untuk dia changing mindset, untuk dia mau mengubah perilakunya, ya harus muncul dari dia sendiri, dan it needs time, it needs process gitu. Jadi memang nggak semudah membalikkan telapak tangan atau sekali sesi konsultasi langsung berubah semua, nggak mungkin juga gitu. Jadi memang butuh investasi waktu dan usaha juga gitu. Mas Zeno, ini ada satu pertanyaan masuk ke saya, ini masih bisa dibahas atau mungkin nanti bisa aku balas personal aja atau gimana ya? Masih ada waktu nggak ya? Sebenarnya sudah habis. Sudah habis ya. Saya cuma nanggepin singkat ya. Jadi kalau misalnya, hai Mbak yang tadi udah chat saya, dia pertanyaannya tentang gini, kalau sudah emotionally numb, lalu kita cerita ke teman tapi masih merasa numb, itu gimana? Nah, itu perlu kita cari akar masalahnya apa. Dan saran saya adalah we need to talk more about this ya. Jadi mungkin nanti Anda bisa kontak saya secara personal ya, lewat email saya atau di chat DM saya di IG saya, itu juga bisa. Karena nanti kita mungkin bisa lebih ngobrol banyak, karena kita perlu cari akar masalahnya. Karena kalau emotional numbing itu memang faktornya banyak ya, mungkin ada faktor-faktor masalah yang lain yang mungkin perlu kita gali lebih banyak gitu. Itu aja ya dari saya, semoga menjawab. Silakan reach out saya lewat private ya, bisa lewat IG atau lewat email. Oke, terima kasih Mbak Arum dan Mas Sandi. Bagi teman-teman di sini yang ingin bertanya secara personal mengenai kepada Mbak Rati atau Mas Andi, bisa lewat email atau lewat Instagram. Perkenan ya? Ya. Oke, siap. Oke, sedikit merisum. Jadinya ya di era COVID-19 ini pasti banyak semua yang stres dari semua pekerjaan. Tidak hanya student dan lain-lain, tetapi semuanya akan berdampaknya nanti ke stres nanti yang terus-menerus terpapar stres nantinya akan menjadi burnout. Lalu efeknya apa sih sebenarnya? Efeknya ya itu sendiri ya, banyak sekali, kayak penurunan performance, terus secara emosional lebih mudah marah dan lain-lain, temperamen. Terus bagaimana sih kita harus menyikapi itu semua? Nah, kita kalau dari penjelasannya Mas Sandi sendiri ada 4 ya. Kita watch, listen, ask, sama yang satunya apa Mas? Saya lupa. Respond. Iya, response. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih kepada PPIA yang sudah menyelenggarakan kegiatan yang sangat bagus sekali. Mungkin dari saya akan menyerahkan kembali ke MC. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sungguh ya diskusi yang sangat luar biasa dan sangat inspiratif yang disampaikan oleh Mbak Arum sama Mas Sandi mengenai bagaimana stres atau burnout bisa mempengaruhi performa kerja kita dan cara mengatasinya.
Nah, saya berharap semoga dengan adanya acara Let's Talk hari ini, kita semua semakin sadar bahwa kesehatan mental itu penting sekali. Dan mungkin kita bisa mulai dari hal yang kecil seperti yang tadi sudah disampaikan, melalui kayak checking out on yourself or each other. Dan remember, kita do this together. Jadi, ya, ayo kita mulai budayakan ini supaya kita bisa semakin aware akan kesehatan mental kita. Terima kasih ya Mbak Arum dan Mas Sandi yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya dan berbagi ilmu serta informasi yang menarik. Tentunya tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih sama Mas Zeno yang telah memimpin jalannya webinar ini sebagai moderator yang sangat baik. Terima kasih, kita sudah di ujung dari acara ini, jadi ya jangan lupa saksikan Let's Talk selanjutnya. Kalian bisa cek di IG kita ppia.unsw untuk informasi selanjutnya mengenai Let's Talk selanjutnya, ataupun kalian bisa ikut acara-acara PPIA selanjutnya ke depannya. Terima kasih semua yang udah bersedia menghadiri acara pada hari ini. Terima kasih semua. Terima kasih. Thanks for coming, everyone. Terima kasih semuanya.